Piala Dunia 2010 oleh kebanyakan orang disebut sebagai salah satu yang paling berkesan. Mulai dari munculnya Spanyol sebagai juara baru, lagu tema yang khas, serta pertandingan-pertandingan yang memang sayang bila dilewatkan. Itu semua kian memberi warna tersendiri bagi Piala Dunia yang diselenggarakan di Afrika untuk pertama kali. Namun tidak banyak yang menyadari bila Piala Dunia yang sering mendapat puja-puji tinggi juga menyimpan tragedi. Terdapat banyak sekali kontroversi, hal yang tidak disukai, sampai momen-momen yang menyakiti hati. Satu hal yang paling menarik dari gelaran Piala Dunia edisi kali ini adalah ketika banyak pemain hingga pelatih yang mempermasalahkan kualitas bola resmi yang bernama Jabulani. Bola ini resmi diperkenalkan Adidas pada 4 Desember 2009. Jabulani yang berasal dari bahasa isiZulu Afrika Selatan ini sejatinya diklaim sebagai bola yang memiliki bentuk bulat paling sempurna. Adidas mengembangkan teknologi grip and groove yang memungkinkan bola dapat melayang lebih stabil. Namun pada kenyataannya bola ini malah mendapat banyak protes. Para pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang khususnya mengatakan bila bola Jabulani terasa lebih seperti bola voli pantai. Dua kiper legendaris Gigi Buffon dan Julio Cesar juga tak ragu untuk menilai bila bola Jabulani sangat sulit ditebak arah perputarannya. Dengan fenomena tersebut, gelaran Piala Dunia 2010 sudah tercoreng, hanya dengan persoalan bola yang digunakan. Kontroversi di babak kualifikasi. Sebelum putaran final Piala Dunia 2010 resmi digelar, kontroversi besar-besaran juga sudah muncul di babak kualifikasi. Adalah ketika Mesir berhadapan dengan Aljazair. Tepat pada 14 November 2009, bus dan pemain tim Aljazair diserang pendukung tuan rumah di Kairo. Akibatnya, dua pemain Aljazair mengalami luka-luka. Ketika kedua tim bertanding, Mesir akhirnya mampu mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0. Hasil itu sekaligus memaksakan laga tambahan untuk menentukan tim yang lolos ke Afrika Selatan. Ketika Aljazair meminta pertanggungjawaban atas kejadian yang memalukan dan sangat berbahaya itu, Mesir menolak mentah-mentah. Presiden Federasi Sepak Bola Mesir, Samir Zaher sendiri yang menyatakan secara terang-terangan bahwa Mesir tidak akan meminta maaf atas kejadian di luar kehendak mereka. Di tengah perseteruan kedua tim yang terus memanas, beruntung pada laga play-off Aljazair keluar sebagai pemenang usai mengalahkan Mesir dengan skor 1-0. Selain ketegangan yang terjadi antara Mesir dan Aljazair, kontroversi paling diingat dari babak kualifikasi Piala Dunia 2010 lainnya adalah ketika Perancis dinyatakan lolos usai mengalahkan Irlandia. Tepat pada November 2009, Perancis mampu melenggang ke Afrika Selatan dengan cara yang sangat kontroversial. Mereka unggul 2-1 secara agregat atas Irlandia, usai pertandingan kedua berakhir imbang 1-1. Dalam laga yang digelar di Parc des Princes, Irlandia yang butuh kemenangan untuk bisa lolos memilih bermain lepas dan terbuka. Skuad asuhan Giovanni Trapattoni akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-32. Melalui umpan yang dilepas Damien Duff, Robbie Keane langsung melepas tendangannya ke arah gawang Hugo Lloris untuk membawa timnya memimpin 1-0. Keunggulan yang bertahan di waktu normal pun membuat laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Prancis yang juga menampilkan permainan menyerang akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-103. Adalah Gallas yang menjadi pencetak gol untuk Prancis dengan tandukannya. Akan tetapi dalam prosesnya, Thierry Henry yang mengirim umpan lebih dulu menahan bola dengan tangan agar tidak keluar lapangan. Dalam sebuah rekaman ulang, ex-bintang Arsenal itu terlihat sangat sengaja menahan bola dengan tangan, hingga membuat seluruh pendukung Irlandia murka. Wasit Martin Hansen dari Swedia pun terlihat sangat yakin dengan keputusannya untuk mengesahkan gol tersebut, meski pemain Irlandia melakukan protes keras. Istilah tangan setan yang dikeluarkan oleh para pendukung Irlandia ketika itu pun menandai betapa buruknya kualitas wasit yang bertugas di babak kualifikasi Piala Dunia.
bobroknya kualitas wasit. Sudah menciptakan kontroversi sejak dari babak kualifikasi Piala Dunia 2010 yang sekali lagi mendapat banyak perhatian, turut memunculkan buruknya kinerja wasit dalam banyak laga. Dimulai dari babak grup ketika Brasil harus meladeni perlawanan Pantai Gading. Di laga tersebut Brasil memang berhasil menang dengan skor meyakinkan 3-1. Akan tetapi ada satu noda tak terlupakan ketika wasit secara kontroversial mengusir pemain tim Samba, Ricardo Kaká. Kaká diganjar kartu merah karena wasit tertipu dengan aksi diving Abdul Qadir Keita. Pemain Pantai Gading itu jatuh ke tanah sembari memegangi wajahnya setelah mendapat dorongan pelan dari Kaká. Padahal Kaká mendorong Keita di bagian dada. Berlanjut ke laga antara Slovenia versus Amerika. Koman Coulibaly mendapat tugas sebagai pengadil lapangan. Namun dirinya mengambil keputusan yang berbau kontroversi. Wasit asal Mali itu menganulir gol yang diciptakan Maurice Edu pada menit ke-86. Padahal jika gol itu disahkan, skuad Bob Bradley dipastikan menang dengan skor 3-2 dari Slovenia ketika bertarung di Johannesburg. Dalam pembelaannya, Coulibaly mengatakan jika gelandang Amerika Serikat Michael Bradley menghalangi gerak bek-bek Slovenia. Meskipun dari tayangan video memperlihatkan tidak ada pelanggaran. Akibat kesalahan tersebut, FIFA selaku badan sepak bola tertinggi dunia langsung memberi penilaian buruk kepada sang pengadil lapangan dan statusnya diturunkan menjadi wasit keempat. Yang tak kalah disorot adalah ketika wasit bernama Jorge Larionda asal Uruguay memimpin laga antara Australia melawan Serbia. Di laga tersebut, kedua tim sama-sama punya peluang lolos ke fase gugur. Ketika tim Kangguru tengah memimpin dengan skor 2-1, Serbia punya kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan saat tim Cahill melakukan handball dalam kotak penalti. Nahas Larionda memilih untuk tidak memberikan hadiah penalti kepada Serbia setelah dia menganggap tidak terjadi pelanggaran. Beberapa hari kemudian atau tepat ketika gelaran memasuki fase gugur, Inggris menjadi korban selanjutnya dari bodohnya keputusan yang diambil Jorge Larionda. Ketika Inggris tertinggal 2-1 dari Jerman, mereka sejatinya punya kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan. Adalah ketika Frank Lampard melepas tendangan indah yang membentur bagian bawah mistar atas gawang Jerman. Terlihat sangat jelas bola pantulan melintasi garis gawang, namun tidak disahkan sebagai gol oleh wasit. Ketika mental pemain Inggris seolah terpukul, mereka akhirnya menutup laga dengan kekalahan telak 1-4. Para pendukung Inggris jelas sangat mengecam keputusan Larionda yang tidak mengesahkan gol Lampard. Mereka merasa kecewa karena tim kesayangan harus tersingkir dengan cara yang amat memalukan. Atas dua kesalahan fatal yang dilakukan tersebut, wasit Jorge Larionda akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Tidak hanya di laga Inggris melawan Jerman, keteledoran wasit dalam memberi keputusan juga terjadi di laga Argentina melawan Meksiko. Di laga itu, tim Tenggo berhasil menang dengan skor 3-1, di mana dua golnya dicetak oleh Carlos Tevez. Namun pada proses gol pertama yang memberikan keunggulan bagi Argentina terdapat kontroversi. Itu terjadi saat Lionel Messi melambungkan bola ke arah Tevez untuk kemudian disambut dengan kepalanya. Penyerang tersebut berada pada posisi offside. Ketika banyak pemain Meksiko yang melakukan protes, wasit Roberto Rossetti dan asistennya tidak menggubris hal ini dan tetap mengesahkan gol Tevez. Padahal Tevez sendiri mengakui dirinya egois karena tahu kalau gol yang dicetaknya memanglah offside. Walhasil Roberto Rossetti yang terbukti salah harus mengikuti jejak Larionda yang dipulangkan ke kampung halaman. Tangan iblis Luis Suarez dan tendangan kungfu Nigel de Jong. Apa yang kemudian menjadi wajah kontroversial Piala Dunia 2010 tertuang dalam sebuah aksi tak termaafkan Luis Suarez. Suarez yang sengaja menahan bola tepat di garis gawang memberi duka kepada satu benua. Tangan Tuhan, atau yang lebih pantas disebut sebagai tangan iblis, diciptakan Luis Suarez saat Uruguay menghadapi Ghana di babak perempat final.
Ghana sejatinya mampu membuka keunggulan pada menit 45 melalui Suli Muntari. Namun keunggulan itu tak bertahan lama setelah Diego Forlan menyamakan kedudukan 10 menit kemudian. Karena skor bertahan di waktu normal, pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan. Di babak tersebut, Ghana mendapatkan peluang emas untuk mengubur Uruguay ketika tandukan Dominic Adiyah mengarah tepat ke gawang Uruguay. Sayangnya, di waktu yang bersamaan, Suarez mendadak menjadi kiper dengan menghalau bola menggunakan tangan. Ghana pun mendapat hadiah penalti dan Suarez mendapat hukuman kartu merah. Nahas Asamoah Gyan yang maju sebagai eksekutor gagal menunaikan tugasnya dengan baik. Tendangannya membentur mistar dan memaksa pertandingan harus ditentukan lewat drama adu penalti. Ketika sebelumnya Ghana punya peluang emas untuk menang, kini mereka harus menahan luka. Di babak tos-tosan, Ghana kalah dengan skor 4-2 dan membuat Uruguay lolos ke babak semifinal. Kegagalan Ghana dalam meraih tiket ke babak semifinal akan selalu diingat sebagai kecurangan tak termaafkan yang dilakukan Luis Suarez. Meski pada akhirnya wasit sudah berlaku adil dengan memberi hukuman, momen itu disebut sebagai pemutus laju Ghana untuk catatkan sejarah. Selain tragedi tangan iblis yang dilahirkan Suarez, gelaran Piala Dunia 2010 juga memunculkan tendangan kungfu yang amat berbahaya dari seorang pemain Belanda bernama Nigel de Jong. Laga final yang mempertemukan Spanyol melawan Belanda membuat de Jong disebut sebagai sosok antagonis. Betapa tidak, tepat pada menit ke-27, de Jong yang ingin meraih bola di udara menggunakan kaki untuk beradu dengan gelandang Spanyol, Xabi Alonso. Kaki de Jong yang diangkat terlalu tinggi membuatnya mendarat tepat di bagian dada Alonso. Sialnya, wasit yang memimpin laga itu, Howard Webb, cuma menghadiahi de Jong kartu kuning. Tidak hanya mendapat protes dari para pemain, setelah pertandingan berakhir, Webb juga mengaku mendapat komplain dari berbagai pihak tentang putusannya. Beberapa waktu berselang, Howard Webb akhirnya menyesali keputusannya karena tidak mengeluarkan kartu merah. Saya masih merasa putusan saya di lapangan tepat. Tapi ketika saya kembali ke ruang ganti dan asisten wasit membuka teleponnya, wajah mendadak pucat. Saya kemudian bertanya, "Ada masalah?" Dia lalu menjawab, "De Jong harusnya di kartu merah. Orang dari markas pusat wasit mengatakan dia semestinya diusir," kata Webb kepada BT Sport.